Formula gaji pokok PNS disusun ulang. Segini besaran sekarang. Formula besaran gaji pokok PNS saat ini sedang disusun ulang pemerintah. Proses penyusunan formula gaji ini merujuk pada amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Sayangnya, belum bisa diketahui pasti kapan formula perhitungan gaji PNS yang baru ini akan berlaku. Semuanya tergantung kondisi keuangan negara yang saat ini masih fokus penanganan pandemi COVID-19. Ngomongin formula gaji PNS ke depan, bukan berarti akan naik tahun depan. Arti ke depan itu bisa tahun-tahun ke depan tergantung keuangan negara, kata PLT Kepala Biro Hubungan Masyarakat Hukum dan Kerjasama Badan Kepegawaian Negara, Pariono, kepada detik.com. Berikut 3 hal penting soal formula gaji PNS. 1. Gaji pokok PNS sesuai nilai jabatan. Pariono mengatakan, formula gaji PNS yang sedang disusun akan ditentukan berdasarkan nilai jabatan seperti beban kerja, tanggung jawab, dan risiko pekerjaan. Kalau sekarang kan berdasarkan pangkat atau golongan ruang dan masa kerja, kata Pariono. 2. Tunjangan disederhanakan. Tunjangan PNS akan disederhanakan menjadi hanya tunjangan kinerja dan tunjangan kemahalan. Tunjangan lainnya seperti tunjangan keluarga hingga tunjangan jabatan akan dimasukkan ke dalam penghitungan gaji. Rumusan tunjangan kinerja didasarkan pada capaian kinerja masing-masing PNS, sedangkan rumusan tunjangan kemahalan didasarkan pada indeks harga yang berlaku di daerah masing-masing. Tunjangan lainnya masuk dalam komponen gaji, jelas Pariono. 3. Gaji PNS bisa naik. Formula gaji PNS yang sedang disusun ini membuat ada kemungkinan besarnya akan lebih tinggi dari saat ini. Semakin tinggi nilai jabatan, maka akan semakin tinggi pula penghasilan yang didapat. Kalau berbasis jabatan, kalau dia pindah, gajinya bisa lebih besar atau lebih kecil tergantung grade jabatan setelah dilakukan evaluasi jabatan. Semakin besar nilai jabatan, semakin besar gaji. Besaran gaji pokok PNS ditentukan berdasarkan golongan dan masa kerja. Berikut rincian PNS golongan 1 hingga 4 berdasarkan PP nomor 15 tahun 2019. Golongan 1, 1.560.000 hingga 2.300.000 rupiah. Golongan 1B, 1.700.000 rupiah sampai 2.400.000 rupiah. Golongan 1C, 1.700.000 rupiah hingga 2.500.000 rupiah. Golongan 1D, 1.800.000 rupiah hingga 2.600.000 rupiah. Kemudian golongan 2, 2A 2 juta hingga 3.300.000 rupiah. Golongan 2B, 2.200.000 rupiah hingga 3.500.000 rupiah. Golongan 2C, 2.300.000 rupiah hingga 3.600.000 rupiah. Golongan 2D, 2.300.000 rupiah hingga 3.800.000 rupiah. Dari 2.500.000 rupiah hingga 4.200.000 rupiah. Golongan 3B, 2.600.000 rupiah hingga 4.400.000 rupiah. Golongan 3C, 2.800.000 rupiah hingga 4.600.000 rupiah. Golongan 3D, 2.900.000 rupiah hingga 4.700.000 rupiah. Golongan 4, 4A 3 juta hingga 5 juta. 4B 3.100.000 rupiah hingga 5.200.000 rupiah. 4C 3.300.000 rupiah hingga 5.400.000 rupiah. Golongan 4D 3.400.000 rupiah hingga 5.600.000 rupiah.
golongan 4E Rp3.500.000 hingga 5. Ini daftar gaji saat ini. Semoga ke depan pemerintah mengucurkan dana APBN untuk kesejahteraan PNS dan pensiunan. Mau tahu besaran tukin dan tambahan penghasilan PNS 2021? Komitmen pemerintah untuk mensejahterakan aparatur sipil negara direalisasikan dengan menetapkan sejumlah kebijakan. Salah satunya dilakukan dengan pemberian tunjangan kinerja bagi PNS yang bekerja pada instansi pemerintah pusat dan pemberian tambahan penghasilan pegawai bagi yang bekerja pada instansi pemerintah daerah. Pemberian tunjangan kinerja dan TPP PNS didasarkan pada kelas jabatan atau job grade PNS. Kelas jabatan PNS dimaksud diperoleh dari hasil evaluasi jabatan untuk seluruh jabatan PNS yang ada. Dalam proses penyusunan evaluasi jabatan, instansi pemerintah sering dihadapkan pada kesulitan untuk melakukan penyusunan evaluasi jabatan. Bahkan ada yang membutuhkan waktu dengan biaya yang tinggi, kata Direktur. Hal tersebut antara lain disebabkan oleh persoalan kompetensi jabatan atau pegawai dalam menyusun evaluasi jabatan. Selain itu, tidak tersedianya acuan atau referensi yang dapat digunakan secara mudah dan praktis juga kontribusi terhadap lambatnya proses penyelesaian pelaksanaan evaluasi jabatan yang dilakukan oleh instansi pusat. Lebih lanjut lagi, evaluasi jabatan PNS pada instansi pemerintah sambung janri merupakan proses yang kontinu, mengikuti perkembangan dan dinamika perubahan struktur organisasi dan jabatan yang berkembang. Untuk mengatasi sejumlah persoalan tersebut, Badan Kepegawaian Negara melalui Direktorat Jenderal Kompensasi ASN, Kedeputian Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian berkolaborasi dengan Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian yang memiliki salah satu tugas yakni menyiapkan perumusan, kebijakan teknis dan fasilitasi pelaksanaan evaluasi jabatan, menyusun kamus kelas jabatan PNS yang dituangkan di dalam sistem informasi kamus kelas jabatan. Bagi instansi yang belum melakukan evaluasi jabatan atau bagi PNS yang berkeinginan mengetahui jabatan yang diduduki berada pada kelas jabatan berapa, sekarang tidak perlu lagi bersusah payah untuk mencari